Oh, baik, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Eko Andrian dengan NIM 2110911021. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal 5.7 tentang power generator by steam turbine. Baik, untuk soal ini yang membahas tentang pembangkit tenaga dengan turbin uap adiabatik yang menghasilkan daya keluaran sebesar 5 megawatt dengan kondisi inlet dan outlet turbin seperti pada gambar. Dapat kita lihat pada gambar. eh, P1 bernilai 2 megapascal, T1 senilai 400 derajat Celcius, P1 sebesar 50 meter per sekon, Z1 bernilai 10 meter per sekon. Dan untuk P2-nya bernilai 15 kilopascal, X2 0,9, P2 sama dengan 180 meter per sekon, Z2 sama dengan 6 meter. Untuk pertanyaan dari soal ini, kita akan menghitung nilai dari delta H, delta EK, dan delta EP-nya. Selanjutnya, kita akan menentukan kerja yang dilakukan per satuan massa uap saat mengalir melalui turbin. Selanjutnya, kita akan menghitung laju aliran massa uap melalui turbin. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan mengasumsikan alirannya steady. Sehingga eh, turbin ini kita mengasumsikan kontrol volume, di mana untuk delta M-nya bernilai 0 dan delta ECV-nya atau delta E kontrol volumenya bernilai 0 dengan sistem adiabatik dan tidak ada perpindahan panas. Untuk soal pertama itu membandingkan nilai delta H, delta EK, dan delta EP-nya. Kita melihat pada inlet. Eh, kita kita akan menentukan nilai dari H satunya, di mana kita eh, sudah memiliki nilai dari P1 sama, sama dengan 2 megapascal dan T1 sama dengan 400 derajat Celcius. Untuk mencari nilai H satunya, kita dapat menggunakan tabel termo A6. Seperti yang saya tampilkan ini, pada tabel A6 dengan tekanan 2 megapascal dan temperatur 400, sehingga kita memiliki nilai H-nya sebesar 3248,4 kilojoule per kilogram. Pada bagian exit, eh, kita akan mencari nilai H2-nya yang menggunakan rumus HF ditambah X2 dikali HFG. Untuk mencari nilai HF dan HFG, kita bisa menggunakan tabel A5. Seperti yang saya tampilkan ini. Dengan eh, tekanan yang diketahui sebelumnya itu sebesar 15 kilopascal, kita memiliki nilai HF-nya sebesar 225,94 dan HFG-nya sebesar 2372,3. Dengan nilai-nilai yang telah kita ketahui tersebut dapat kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga kita memperoleh nilai H2 sebesar 2361,01 kilojoule per kilogram. Dengan yang telah kita peroleh tadi, dapat kita bisa menentukan delta H-nya, di mana rumusnya H2 dikurang H1, sehingga delta H-nya menjadi minus 887,39. Selanjutnya, untuk mencari delta EK-nya, kita bisa menggunakan rumus V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2. Kenapa tidak dimasukkan massa? Karena kita tadi mengasumsikan steady flow dan tidak ada pengaruh masanya. Massa 1 dan massa 2 yaitu itu sama. Jadi dapat kita coret. Sehingga dari delta EK-nya bernilai 14,95 kilojoule per kilogram. Dan selanjutnya untuk delta EP-nya, rumusnya itu
G dikali Z2 dikurang Z1. Pada delta EP ini masanya juga kita tidak masukkan karena massa 1 dengan massa 2 itu sama. Sehingga delta EP-nya bernilai 0, minus 0,04 kilojoule per kilogram. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu kita akan menentukan kerja yang dilakukan persatuan massa uap saat mengalir melalui turbin. Untuk persamaan energi sistem aliran tunak ini, E dot in dikurang E dot out sama dengan dE sistem per dt sama dengan 0. Karena sistem dalam kondisi tunak dan adiabatik, sehingga Q dot sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi M dot dikali H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah GZ1 sama dengan V dot out ditambah M dot dikali H2 ditambah P2 kuadrat per 2 ditambah GZ2. Eh, Sehingga kerja turbin persatuan massa dapat kita rumuskan menjadi eh, minus H2 dikurang H1 ditambah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 ditambah G Z2 dikurang Z1. Berdasarkan persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi minus dari delta H ditambah delta EK ditambah delta EP. Karena nilai-nilai delta H, delta EK, delta EP telah kita peroleh sebelumnya, kita dapat mensubstitusikannya ke dalam ini. Sehingga WO-nya kita peroleh senilai 872,48 kilojoule per kilogram. Itulah laju dari eh, kerja turbin persatuan massa. Sebenarnya laju aliran massa uap kita memiliki nilai W dot out-nya sebesar 5 megawatt out. Sehingga untuk menghitung laju aliran massa uapnya, kita bisa menggunakan rumus M dot sama dengan W dot out per W out. Untuk nilai W dot out ini kita sudah memperolehnya pada soal. Itu sebesar 5.000 kilojoule per second. Dan untuk W out-nya kita juga telah memperolehnya dari yang sebelumnya yang bernilai 872,48 kilojoule per kilogram. Sehingga kita tinggal mensubstitusikannya untuk mencari laju aliran massa uapnya. Sehingga nilai dari M dot-nya sebesar 5,73 kilogram per second. Eh, Catatan tambahan, diskusi mengatakan bahwa perubahan entalpi adalah kontributor utama, sedangkan energi kinetik biasanya kecil namun dapat signifikan dalam sistem dengan kecepatan tinggi. Energi potensial seringkali diabaikan karena nilainya sangat kecil dalam kebanyakan aplikasi teknik. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa energi kinetik mengalami peningkatan sebesar eh, 14,95 kilojoule per kilogram, sedangkan energi potensial mengalami penurunan kecil sebesar 0,04 kilojoule per kilogram, dan perubahan entalpi mendominasi sebesar minus 887,39 kilojoule per kilogram. Selanjutnya, kerja yang dilakukan persatuan massa uap melalui turbin adalah sebesar 872,48 kilojoule per kilogram. Dan kesimpulan terakhir, laju aliran massa uap yang diperlukan untuk menghasilkan daya keluaran sebesar 5 megawatt adalah sebesar 5,73 kilogram per second. Sekian dari presentasi saya, Pak. Untuk penjelasan contoh soal 5.7. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.